Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Lalu boleh salami kanan kirinya, depan belakang, dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Berikan senyum yang terbaik karena kulihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Amin. Kayaknya kalau depan belakang nggak cukup, minimal 10 orang silakan dari baris ke depan ke belakang, dari baris belakang ke depan, lalu ucapkan kata-kata berkat. Wow, kamu terlihat luar biasa, kamu terlihat segar. Tuhan sungguh sangat mengasihi engkau. Amin. Betapa luar biasa wajah orang-orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan hadir dan nampak di tempat ini. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya dan suami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di GBI Setia Mekar. Itu adalah satu kehormatan dan kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang tidak pernah mengotak-otakkan tubuhnya, tapi ada kesatuan di dalam Kristus. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur anugerah-Mu dalam hidup kami, besar, mengalir, dan tidak pernah berhenti, seperti air yang mengalir terus di sungai, tidak pernah terputus. Demikianlah kasih setiamu. Pagi hari ini kami mau bersepakat bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami membesarkan nama Tuhan, Raja segala raja yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ini saatnya ya Tuhan, kami datang ke altar-Mu Tuhan. Ini saatnya berdiri di
dimenangkan oleh Tuhan. Amin. tapi kita tahu UUK ujung-ujungnya kemenangan. Amin. Kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan bangkit.
yang berkarya dengan dahsyat dan ajaib ke dalam kehidupan anak-anak yang luar biasa. Mereka adalah our future leaders, amin. Mereka adalah pemimpin kita di masa depan. Bahkan mulai hari ini mereka sudah dipersiapkan untuk memimpin terlebih bagi generasinya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya undang untuk Ibu Nita boleh memimpin kita semua di dalam doa. Kami persilakan Ibu Nita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan memberikan roh damai sukacita kepada kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan, menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan kami semua yang memberi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Kami persilakan untuk para kolektor mengirimkan persembahan.
tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir, Engkau bersemayam, Engkau bertahta di atas pujian sembah setiap kami. Engkau Allah yang tidak akan tinggal diam, tapi Engkau Tuhan Allah yang akan bertindak. Engkau Tuhan Allah yang akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam setiap kami. Mari Tuhan, di saat Engkau bersemayam, di saat Engkau bertahta di atas pujian dan sembah kami, mari Engkau Tuhan Allah melawat setiap kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami, Engkau memperbaharui setiap kami. Mereka yang datang dengan beban berat, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk memberikan kelegaan bagi setiap kami. Mereka yang datang dengan kelemahan, dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan bagi setiap kami. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya dengan kuasa yang daripada Engkau, Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Bagi setiap kami yang mungkin sedang terbelenggu, terikat dengan sesuatu hal, Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu, Engkau juga Allah yang sanggup untuk memerdekakan setiap kami Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau mengambil bagian seperti Maria yang duduk dekat dengan kaki-Mu Tuhan Yesus, yang dimana kami boleh menyendengkan telinga kami, di mana kami boleh memberikan hati kami untuk dengar-dengaran akan apa yang Engkau mau bagi setiap kami. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan itu sanggup untuk menguatkan, memulihkan, dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan berfirman-Lah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami dengan haus dan lapar mau menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami katakan pada pagi ini, kami enggak hanya mau menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami dengan anugerah-Mu yang ajaib, limpahkan bagi setiap kami, supaya kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Allah, dan juga mau melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus Yesus, tubuh, jiwa, roh kami, tempat yang kami gunakan juga pada saat ini. Ada pasukan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kami, menjagai kami. Dan kami mempermuliakan nama Tuhan pada saat ini dengan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya pada siang ini. Terima kasih Tuhan, hormat, puji-pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang memberi pada kami kuasa, kemenangan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saudaraku, setiap kita diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi ini, amin. Terima kasih untuk worship leader. Terima kasih untuk para singer dan para pemain musik, ya. Dan saatnya kita duduk dengan tenang, duduk dengan baik, tidak terganggu, tidak ke-distract dengan platform-platform yang lain. Tutup semua TikTok, tutup semua Instagram, tutup semua Facebook, ya. Kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Yang mau boleh bilang amin, saudara. Saya sangat percaya bahwa kebenaran firman Tuhan seperti yang ditulis dalam Ibrani, firman Tuhan itu kuat dan hidup. Artinya kebenaran firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin, saudara. Sebelum kita masuk ke topik daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sangat bersuka cita boleh berada bersama dengan Bapak, Ibu, saudari di tempat ini. Saya bersama dengan istri, ya, kami dari GBI Kamala Lagun, ya, di Bekasi Selatan, dekat Galaksi. Ya, nama saya Betko Simarmata. Ya, sebetulnya nama panjangnya panjang kali pun. Betko Parlin Utama Simarmata. Ya, memang agak unik namanya Betko. Ya, saya bersama dengan istri Weni Boru Nabi Tumpulu. Ya, istri saya turunan Batman, maksudnya Batak Manado maksudnya. Sementara saya Batak Totok, asli Batak, ya. Dan saya sebagai wirausahawan, ya, saya sebagai pengusaha, ya, pengusaha sembako, saudaraku, ya. Dan saya punya bisnis sampingan kecil-kecilan juga, jual beli kapal, saudara. Maksudnya jual beli kapal api.
bukan kapal beneran. Ya, kapal api tahu kan, kopi-kopi. Karena memang bisnisnya di sembako. Ya, anak kami 2, yang satu sudah berkuliah, yang satu menjelang mau kuliah pada saat ini, sedang mencari. Ya, dan mungkin perkenalan seperti itu supaya nggak terlalu panjang. Ya, nanti kalau perkenalan dulu bisa habis waktu untuk khotbahnya. Lebih baik kita alokasikan waktu untuk kita boleh dengerin firman Tuhan. Nanti kalau kita boleh berkenalan lebih lanjut, silahkan WA atau ngobrol-ngobrol setelah khotbah. Oke, saudaraku yang terkasih, pada pagi ini pada pagi ini saya mau bagikan topik satu judul kebenaran firman Tuhan yang judulnya Unshakable Faith. Ya, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan, saudaraku. Saudaraku, ini menjadi satu hal yang mendasar dalam kekristenan, ya, karena iman dituliskan berkali-kali baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Dikatakan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas bahwa orang benar hidup karena apa? Karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya. Anda dan saya dipandang benar bukan karena kita punya gelar S2 atau S3. Anda dan saya dipanggil orang benar bukan karena kita punya keterampilan yang mumpuni. Anda dan saya dipanggil sebagai orang benar dan dipandang sebagai orang benar bukan karena kita punya banyak ruko atau punya banyak harta atau punya banyak emas kita. Tapi Anda dan saya dibenarkan oleh karena iman, saudara. Amin. Iman kepada Yesus Kristus. Anda diselamatkan dan dipandang benar oleh Allah karena iman Anda. Karena iman kita dipandang benar. Oleh karena itu saya mau bagikan sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar pada pagi ini di dalam kekristenan, yaitu iman. Iman yang macam apa? Iman yang tak tergoyahkan, iman yang teguh. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari pada pagi ini, kita mau belajar dari satu perikop firman Tuhan, cerita mengenai Yesus dan murid-murid yang hendak menyeberang di Danau Galilea, saudara. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudari pernah membaca kisah ini dan mungkin sudah sering kali membaca kisah ini. Tertulis dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya sengaja menuliskannya supaya Bapak Ibu bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan ayat demi ayat yang akan dibagikan pada pagi ini, saudara. Anda nggak perlu lihat gadget, Anda nggak perlu lihat Alkitab, ya. Anda lihat apa yang saya sajikan karena ini memang tertulis dari Alkitab yang saya kutip. Dan kita mau belajar ayat demi ayat supaya kita bisa mengkorelasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dituliskan ayat 23. Cerita daripada perikop ini, angin ribut diredakan, judulnya. Kalau dalam Alkitab kita. Nah, di ayat pertama, ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun apa? Mengikutinya. Murid-murid mengikuti Yesus. Arti daripada mengikuti Yesus dengan kata lain bahwa murid-murid pada saat itu adalah pribadi-pribadi yang sedang ada dalam kehendak Allah. Setuju dengan saya? Karena murid-murid sedang ikut Yesus. Ketika Anda dan saya menjadi seorang pengikut Kristus, Anda sedang ada dalam kehendak Allah. Anda sedang ada dalam ketetapan Tuhan, karena itulah yang Anda rindukan bagi setiap umatnya. Mereka nggak ngikuti dukun, mereka nggak ngikuti influencer dunia ini, tapi mereka ikut Yesus. Pada saat ini, saudaraku, kita membaca satu ayat di mana murid-murid adalah seorang yang sangat setia untuk ikut Yesus. Yesus pada saat itu mau bertolak ke Gerasa, saudaraku. Untuk Anda ketahui, ya, di Gerasa ada sebuah misi yang Yesus mau kerjakan. Jadi camkan dengan baik, saudaraku, bahwa Yesus pergi ke Gerasa dan harus menyeberang Danau Galilea bukan untuk piknik, bukan untuk tamasya, bukan untuk healing-healing, saudaraku. Tapi apa? Karena ada sebuah tujuan ilahi. Ada sebuah misi yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu apa? Dia mau melepaskan seseorang yang dikuasai oleh roh jahat, yaitu legion di Gerasa itu. Artinya, ada sebuah misi penyelamatan. Ada sebuah misi yang mau membebaskan seseorang. Dan itu ada di dalam rencananya Tuhan, saudaraku.
Tapi sebelum masuk ke Gerasa, mereka berjalan, mereka mengarungi sebuah danau yang namanya Galilea, saudara. Dan murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara tahu ya, bahwa di tengah-tengah cerita bahwa murid-murid bersama Yesus di atas perahu, mereka diterpa dengan gelombang, betul? Mereka dihantam dengan angin ribut. Mereka mengalami namanya kesulitan yang sangat hebat. Tapi saudaraku coba renungan dengan baik. Murid-murid adalah pribadi-pribadi yang ikut dengan setia pada Yesus. Saudaraku, badai, ya, saya mau bagikan, ada dua macam badai dalam Alkitab. Ada dua macam badai yang menerpa seseorang di dalam Alkitab yang saya pelajari. Badai yang pertama, badai yang menerpa seseorang yang tidak setia menurut panggilannya Tuhan. Tipe badai yang pertama ini salah satu contohnya adalah Yunus. Yunus adalah seorang abdi Allah. Dia seorang nabi dan nabinya Tuhan. Dan sebagai nabinya Tuhan, Tuhan tuh punya ketetapan, kehendak yang mau disampaikan melalui juru bicaranya, yaitu Yunus kepada Niniwe. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Saudaraku tahu bahwa pemanggilan Tuhan kepada Yunus itu dilanggar dan diabaikan oleh Yunus, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa Yunus tidak malah pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke kota lain, yaitu Tarsus. Di sini kita bisa lihat bahwa Yunus seseorang yang tidak menanggapi dengan serius panggilan Tuhan dalam hidup dia. Dia tidak obey, dia tidak setia terhadap panggilan Tuhan bagi dia. Dan ketika dia pergi, dia naik ke atas perahu, dan di atas perahu dia dihantam oleh badai. Singkat cerita, kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Yunus akhirnya jatuh ke laut. Ketika di laut, dia dimakan oleh apa? Ikan besar, bukan ikan paus. Ya, ikan besar. Seringkali di sekolah minggu dibilang ikan paus, padahal di Alkitab nggak ditulis paus. Ya, hanya ikan besar aja. Nggak tahu nama ikannya, nggak ditulis. Ya, hanya ikan besar. Tapi ikan besar ini menelan Yunus. Di saat itulah Yunus berbalik. Dia mulai dengar-dengaran akan suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi Yunus terhadap Niniwe, yaitu pertobatan kota Niniwe pada saat itu. Nah, ini jenis pertama, saudaraku. Badai yang menerpa seseorang karena ketidaktaatan dia, karena ketidaksetiaan dia, karena dia tidak mau ikut Yesus. Tapi ini jenis badai yang kedua tertulis dalam Matius. Badai yang menerpa justru karena dia seorang pengikut Kristus, saudaraku. Karena dia setia ikut Yesus, karena dia taat kepada kehendak Allah, kepada ketetapannya Yesus. Mereka ikut Yesus kemana Yesus pergi, saudaraku. Dan saudaraku, inilah yang menerpa dua jenis badai yang menerpa manusia, saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ikut Yesus, ya, tidak menjamin nggak ada badai. Ikut Yesus nggak menjamin nggak ada gelombang, nggak ada angin ribut, nggak ada topan, saudaraku. Karena Alkitab sendiri sudah mencatatnya bahwa murid-murid yang ikut Yesus, mereka pun mengalami namanya badai, mereka juga mengalami namanya angin ribut, mereka mengalami namanya gelombang yang begitu hebat. Ini ayat yang pertama. Beberapa dari Anda, saya yakin, pasti dalam berbagai area kehidupan kita, ya, kita udah ikut Yesus, kita udah taat kepada Yesus. Saya rajin ibadah, saya rajin ikut Bible study, saya ikut namanya kelompok pengajaran atau KUL atau kelompok sel. Tapi kenapa ya badai dalam hidup saya menerpa dan menerpanya dengan sangat hebat? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul, saudaraku. Tapi di ayat yang pertama ini, ayat 23, Alkitab memang sudah menyajikan bahwa murid-murid pun mengalami seperti itu. Tapi saudaraku, yang menarik adalah, dan yang memberikan pelajaran penting bagi Anda dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, berada di perahu kecil, walaupun itu diterpa badai, tetapi selama Yesus ada di situ, itu adalah tempat teraman bagi setiap kita. Amin, saudara.
di perahu kecil bersama-sama dengan Yesus adalah jauh lebih baik daripada Anda berada di kapal pesiar, tapi nggak ada Yesus di situ. Seorang yang bernama Corrie ten Boom menuliskan seperti ini. Sorry, jadi pencatan setan. Corrie ten Boom, dia seorang misionaris, ya, dalam zamannya Nazi. Ya, dia menuliskan seperti sebuah tulisan yang sangat baik. Tempat teraman di seluruh dunia adalah berada tepat di tengah-tengah kehendak Allah. Bahkan jika itu berada di tengah badai yang mengamuk, saudara. Saya sangat setuju dengan perkataan ini. Karena apa? Sekali lagi, bahwa ikut Yesus bukan sebuah jalan yang mudah, bukan sebuah jalan yang nyaman bagi setiap kita. Badai bisa terjadi bahkan bagi mereka yang sangat setia untuk ikut Yesus. Saudaraku bisa melihat di Alkitab bagaimana Ayub seorang yang saleh, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang dengan disiplin rajin untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tapi cobaan badai begitu besar menimpa kehidupan Ayub. Jadi saudaraku, sekali lagi, pelajaran pertama di ayat ini adalah ikut Yesus, ya, nggak menjamin tanpa ada badai. Ikut Yesus dengan setia dan taat, bisa jadi muncul namanya badai, angin ribut dan gelombang dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah Yesus ada di situ. Dibanding Anda tinggal di tempat yang nyaman, tapi Yesus tidak ada di situ, itu menjadi tempat yang sangat berbahaya. Ayat 24 dituliskan seperti ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudaraku, saya mau bagikan bahwa Yesus tidur di sini adalah dalam kemanusiaannya, tapi tidak dalam keilahiannya dia. Sebagai pelajaran penting bagi setiap kita, ya, bahwa Yesus pada 2000 tahun yang lalu, ketika dia eksis di atas muka bumi ini, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia hadir dalam keilahiannya, dan dia juga hadir dalam kemanusiaannya. Arti daripada kemanusiaannya atau dalam natur insani, dia mengalami namanya keletihan, dia mengalami namanya lapar, dan dia juga mengalami namanya bisa mengantuk dan tertidur. Oleh karena itu ditulis, dia tertidur. Nah, menarik buat saya mengajak supaya Bapak Ibu melihat perkataan yang pertama. Kata pertama, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu. Kata sekonyong-konyong ini seperti kayak melompat ke saya dan memberikan pengertian kepada saya bahwa angin ribut itu nggak datang dengan notifikasi. Angin ribut nggak pernah datang dengan info WA. Setuju dengan saya? Gelombang-gelombang dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya itu nggak pernah diinfokan sebelumnya oleh Tuhan. Oleh karena itu ditulis oleh Alkitab sekonyong-konyong, artinya nggak terduga. Itu bisa datang tiba-tiba saja. Anda pernah nemuin satu orang bisa ngobrol dalam satu hari, tiba-tiba besoknya dia udah nggak ada di atas muka bumi. Saya pernah ngalamin seperti itu dengan saudara seiman. Saya pernah dalam satu waktu beberapa tahun yang lalu, ketika bekerja, ngirim barang, lalu ambil barang, lalu mobil saya, yang mobil operasional dan sekaligus mobil pribadi, mobil operasional pada saat saya merintis bisnis, saat saya merintis usaha, saya taruh di parkiran, saudaraku. Saya tidur, saya berdoa seperti biasa, ya. Tapi nggak pernah ada suara Tuhan yang bilang apa-apa dan nggak ada seperti kayak perasaan apa-apa. Besoknya anak buah saya bilang, "Pak, mobil di mana?" Loh, bukannya di parkiran? Nggak ada, Pak. Ya Tuhan, serius? Nggak ada, Pak, mobilnya. Mobil Grand Max, mobil usaha untuk naruh-naruh barang. Dan pada hari itu hilang, saudaraku. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tuh nggak pernah ngasih mimpi ke saya tentang kejadian itu. Tuhan nggak pernah ngasih notifikasi, nggak ada informasi daripada Tuhan kepada saya bahwa, "Halo Betko, besok mobil lu akan hilang. Halo Betko, barang-barang lu besok akan dicuri." Nggak ada seperti itu. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudari.
Seringkali dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, Tuhan tuh nggak pernah ngasih informasi sebelumnya tentang apa-apa yang bisa terjadi dalam hidup kita, betul? Halo A, kau besok akan dikecewakan dengan teman kantormu. Halo B, kamu besok akan berantem dengan pasangan hidupmu. Halo C, besok suamimu tuh kayaknya akan menyakiti kamu tuh. Halo D, kayaknya besok istrimu tuh akan melakukan sesuatu yang gak enak buat kamu, akan ngomong yang gak enak buat kamu. Saudaraku, tidak pernah ada notifikasi sebelumnya tentang hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan itu yang ditulis dalam ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Dalam Yeremia 17 ayat 17 dituliskan seperti ini. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Hari malapetaka. Saudaraku pernah lihat meme-meme yang ditulis di dalam TikTok ataupun dalam Instagram, dituliskan seperti ini, bahwa hari apes itu nggak ada di kalender. Saya nggak pernah mengamini tentang itu, tapi memang Alkitab menuliskan bahwa ada hari-hari di mana angin ribut itu bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Dituliskan hari malapetaka. Tapi luar biasanya adalah Yeremia bilang bahwa jadilah Tuhan engkau perlindunganku pada hari malapetaka. Inilah yang terpenting, bukan hari malapetakanya yang penting, tapi Yesus yang menjadi Tuhan, Allah perlindungan bagi setiap kita pada saat hari itu datang. Ayat 25 dituliskan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Saudaraku, ini satu ayat yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Bahwa dikatakan ayat sebelumnya bahwa Yesus tidur, betul? Dan murid-murid berteriak, berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ada dua perkataan murid-murid yang membangunkan Yesus. Saudara perhatikan dengan baik bahwa Yesus tidak bangun oleh karena badai. Yesus enggak bangun oleh karena angin ribut. Yesus enggak bangun karena gelombang yang menerpa perahu pada saat itu. Tapi Yesus terbangun oleh karena apa? Oleh karena seruan daripada para murid-murid. Oleh karena itu saya sangat percaya, saudaraku, bahwa seruan Anda itu didengar oleh Tuhan. Permasalahan itu mungkin tidak membangunkan Tuhan dalam tanda kutip ya. Tapi ketika Anda mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan bertindak, saudara. Tapi ada permasalahan yang mulai muncul dari ayat ini. Yang pertama, mereka berseru minta tolong, Tuhan tolonglah. Tapi perkataan kedua ini menjadi sebuah problem. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, saudaraku. Kita binasa. Perkataan ini seringkali kita ucapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkataan ini adalah sebuah perkataan negatif yang kita keluarkan dari mulut lidah kita yang ditujukan untuk kita. Perkataan ini seperti perkataan yang melampaui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara. Saya katakan sekali lagi, bahwa ada beberapa perkataan-perkataan Anda dan saya itu sepertinya melampaui perkataan Tuhan sendiri untuk hidup Anda dan saya, saudara. Kalau Tuhan bilang ya, Anda jangan bilang tidak. Kalau Tuhan bilang berjalan, Anda jangan bilang berhenti. Kalau Tuhan bilang hidup, kau jangan bilang binasa. Berapa banyak daripada setiap kita yang sering mengucapkan perkataan negatif, bahkan perkataan kutuk terhadap diri kita sendiri. Mampus deh gue, mati deh gue, kelar deh gue. Saudaraku, ini sebuah perkataan yang berbahaya karena inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Ada statement-statement yang keluar daripada mulut lidah kita dan itu bisa menggema. Saya mau kasih tahu bahwa perkataan Anda menggema dalam Alkitab, dalam Amsal. Engkau akan memakan buah daripada perkataanmu.
Apabila engkau memperkatakan mati, maka kematian itu bisa datang dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda memperkatakan hidup, maka kehidupan itu bisa datang untuk hidup Anda. Amin. Dan murid-murid sedang berkata sesuatu yang tidak menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan misi untuk menuju kepada Gerasa. Dan ada sebuah misi yang penting di situ. Tapi mereka bilang bahwa kita mati nih. Kita mampus nih. Dan ini adalah sebuah problem yang sangat mendasar. Dikatakan seperti ini. Yesus bilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, dikatakan bahwa mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kata takut di situ adalah deilos. Ya, saya tuliskan, mungkin kurang jelas ya, saya akan bacakan. Rasa takut dalam bahasa aslinya adalah deilos. Ini adalah sebuah reaksi atau sebuah ekspresi yang muncul dari diri seseorang, yang dimana ekspresi itu muncul karena apa? Karena ada sesuatu yang mendasari reaksi atau ekspresi tersebut. Kamu yang kurang percaya itu adalah oligopistos, dari dua kata oligos dan pistos. Oligos ini ya seperti mau mengatakan bahwa kamu tuh seperti nggak punya iman. Kamu tuh seperti lemah sekali kamu punya iman. Engkau bersama dengan aku, engkau telah melihat berbagai macam mukjizat, tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan kita, tapi kamu masih nggak punya iman terhadap aku. Kurang lebih Tuhan Yesus mau bilang seperti itu, saudara. Oligos pistos itu adalah akar masalah spiritual yang dialami, yang ada dalam diri para murid-murid. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik bahwa setiap orang bereaksi karena ada yang mendasari reaksi tersebut. Engkau ketawa adalah sebuah reaksi, adalah sebuah ekspresi karena engkau bersuka cita. Engkau menangis karena ada yang mendasari hal tersebut, karena engkau sedang bersedih atau engkau sedang berduka. Dalam perjalanan hidup kita, dan juga kalau kita mempelajari behavior, ya tingkah laku atau ekspresi orang lain, ekspresi tersebut muncul karena ada yang mendasari hal tersebut. Dan inilah yang dihantam oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus bilang, engkau punya iman yang sangat lemah. Engkau punya iman yang bahkan minim sekali. Itu dalam bahasa aslinya. Secara asli, bahasa aslinya adalah seperti itu. Dan saudaraku, ini sekali lagi satu perkara yang sangat fundamental. Ini adalah sebuah perkara yang sangat mendasar bagi kekristenan, saudaraku. Dan menariknya adalah bahwa Yesus sebelum dia menghardik, sebelum dia meneduhkan badai, saudaraku, dia terlebih dahulu membereskan permasalahan iman daripada para murid-murid. Saya akan ulang. Sebelum dia membereskan badai yang ada, pada saat itu, di danau itu, Yesus mengerjakan terlebih dahulu pemberesan badai yang ada dalam diri para murid-murid. Seringkali cara kerja Tuhan, pola kerjanya Allah, seperti itu buat Anda, saudaraku, dan juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Sebelum permasalahan keluarga kita diberesin sama Tuhan, Tuhan terlebih rindu untuk ngeberesin permasalahan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Sebelum Tuhan mau beresin permasalahan-permasalahan dalam keuangan, dalam keluarga kita, Tuhan terlebih rindu untuk memberesin bagaimana sikap kita dan kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Itu dulu yang akan Tuhan beresin. Karena polanya sangat jelas. Anda bisa melihat di dalam ayat 26 ini, bahwa sebelum Tuhan memberesi, sebelum Tuhan meneduhkan badai, Tuhan meneduhkan dulu gelombang badai permasalahan dalam jiwa, dalam pikiran, dalam hati para murid-murid. Saya sangat percaya, saudara,
bahwa sebelum Tuhan mau beresi permasalahan-permasalahan kita, badai-badai hidup kita, Tuhan terlebih rindu untuk ngeberesin permasalahan dalam pikiran dan juga di dalam hati kita. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Itu adalah pola kerjanya Tuhan. Jadi saudaraku bisa melihat dengan cara pandang ilahi, dengan perspektif surgawi, saudaraku. Apabila badai hidup ini boleh datang dalam kehidupan Anda, lihat, Tuhan tuh mau dan Tuhan terlebih rindu untuk berperkara terlebih dahulu dengan kita, saudaraku. Dengan cara berpikir kita, dengan cara hidup kita, bahkan dengan pola makan kita mungkin, atau mungkin dengan cara bertutur kata kita. Tuhan mau beresin itu dulu. Supaya apa? Supaya kehidupan Anda dan kehidupan saya boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa seperti Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Dan setelah itu diberesi, maka permasalahan-permasalahan dan angin ribut itu mulai diredakan. Anda akan melihat jalan keluar yang supranatural yang daripada Tuhan. Ketika Anda mengalami namanya pembaharuan, ketika Anda mengalami namanya perubahan dalam hidup. Karena itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Pemanggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya supaya kita boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus Yesus. Tuhan panggil kita bukan supaya kita banyak follower. Tuhan panggil Anda dan saya supaya kita jadi terkenal. Tuhan panggil Anda dan saya bukan supaya kita menjadi orang-orang yang super kaya, tapi menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju boleh bilang amin, saudaraku. Itulah yang Allah kehendaki, dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam murid-murid, saudara. Korintus menuliskan juga seperti ini. Jika Yesus menenangkan badai di luar, itu adalah mujizat. Setuju? Namun, jika Dia menenangkan badai dalam hati Anda dan saya, saat badai di luar masih mengamuk, itu adalah mujizat yang jauh lebih besar. Amin, saudaraku. Dan saya melihat bahwa mujizat terbesar dalam kehidupan pribadi saya adalah bagaimana Tuhan ubahkan saya. Dari seorang pengedar narkoba saya adalah pengedar ganja. Semenjak dari SMA sampai perkuliahan, saudaraku, saya udah berjualan, memang nalurinya memang naluri bisnis. Tapi jualannya bukan jualan barang halal, barang haram. Saya kuliah di Jatinangor di Bandung, di Unpad. Tapi saya nggak pernah mau mengikuti perkuliahan dengan serius. Saya justru bawa barang dari Jakarta berupa putau pada zaman dulu yang paling terkenal, putau, obat-obatan sama ganja. Saya bawa dari Jakarta, lalu saya distribusikan di Unpad di Jatinangor. Di Jatinangor itu ada beberapa kampus, saudaraku, dan saya begitu banyak kenal mahasiswa-mahasiswi yang sebelumnya belum pernah pakai narkoba. Akhirnya saya jajalin narkoba, dan mereka akhirnya jadi pemakai, dan mereka jadi pelanggan saya pada saat itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya secara singkat, saudaraku. Kehidupan kelam saya. Saya suntik ke dalam tubuh saya putau. Saya ambil tuh jarum suntik, saya beli di apotik, lalu saya ambil, saya racik, lalu saya masukin setiap urat nadi yang muncul. Ya, saya masukin itu, saya suntik terus, Saya sampai ngerjain saudara saya sendiri, dia Marga Simarmata juga. Dia sekolah juga di Bandung, saya jajalin juga putau itu. Dan rupanya dia ketagihan, dia addicted, bahkan sampai dia overdosis, saudaraku. Dan sampai akhirnya dia meninggal. Dan saya ngerasa bahwa ada kontribusi saya di situ, karena saya memperkenalkan putau terlebih dahulu kepada dia. Perjalanan hidup saya hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun seperti itu. Permasalahan begitu banyak muncul. Setiap kali permasalahan muncul, saya larinya ke situ, ke narkoba. Permasalahan muncul, larinya seperti itu. Kalau nggak narkoba, ke masalah perempuan. Narkoba, masalah perempuan. Dan itu tahun demi tahun, sampai akhir tahun 2000. Saya mendapatkan sebuah pengenalan akan Yesus Kristus. Saya nggak pernah tertarik dengan hal-hal yang rohani. Saya mau kasih tahu, pada zaman itu ada mahasiswa-mahasiswi persekutuan yang berusaha untuk nyamperin kosan saya. Saya usir mereka. Ngapain lu kesini? Pergi kalian. Karena saya tahu tujuan mereka adalah untuk
memperkenalkan persekutuan. Saya usir mereka. Tapi ketika saya pada bulan Desember tahun 1999, tahun 2000, ya hampir menjelang tahun 2000, saya nonton TV, film Tuhan Yesus yang ditayangkan pada waktu itu setiap kali Natal. Disitulah saya mengalami namanya sebuah pertobatan. Saya melihat bagaimana Yesus telah mati buat hidup saya. Saya melihat bagaimana Yesus telah berkorban. Disitulah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi kehidupan yang berbalik ini nggak mudah. Saya perlu namanya proses. Tapi perubahan itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya mau kasih tahu bahwa perubahan ini adalah jauh lebih penting daripada jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan saya pada waktu itu. Saya mau kasih tahu bahwa perubahan dalam hidup saya itu adalah mukjizat yang terbesar dalam hidup saya, saudaraku. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudari. Apabila ada badai hidup yang mungkin menerpa pada hari-hari ini, saudaraku bisa melihat dari kacamata surgawi bahwa Tuhan terlebih rindu untuk mengubahkan kita terlebih dahulu dibanding mengubahkan keadaan kita. Karena itu adalah mukjizat yang jauh lebih besar. Saudaraku, kita masuk ke dalam Ibrani 11 ayat 1. Disinilah pelajaran tentang iman. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baca bersama dengan saya Roma 10 ayat 17 di sebelahnya. 1, 2, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bagaimana iman Anda boleh menjadi iman yang kuat, yang teguh, yang bahkan ketika badai datang, iman Anda tetap berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Bukan bilang, mati deh gue, mampus deh gue. Statement Anda itu didasari oleh bagaimana iman Anda, saudaraku. Kalau misalnya Anda sering mendengar, saudaraku diperhatikan dengan baik, bahwa masalah mendengar ini menjadi sebuah problem yang sangat mendasar bagi kebanyakan orang pada hari-hari ini. Apa yang Anda dengar pada hari ini itu betul-betul bisa membentuk perspektif Anda, paradigma Anda, cara berpikir Anda, dan cara Anda memandang. Dan masalah ini akan mempengaruhi seluruh area dalam hidup Anda. Baik dalam pernikahan, baik dalam keluarga, dalam membesarkan anak, atau dalam pergaulan Anda. Ini semua sangat berkorelasi. Oleh karena itu, Alkitab bilang bahwa iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? TikTok? Pendengaran akan Facebook? Pendengaran akan podcast-podcast? Tidak, saudaraku. Pendengaran akan influencer-influencer di YouTube? Tidak, saudaraku. Tapi pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi sangat mendasar, sangat fundamental, sangat basic, saudaraku. Karena kalau iman Anda dikatakan sebagai dasar tidak kuat, maka bangunan-bangunan ke atasnya pun itu akan sangat rapuh, saudara. Saudaraku pernah lihat atau tonton tayangan gempa bumi di Venezuela baru-baru ini? Yang gempanya luar biasa, berapa banyak korban yang jatuh. Tapi yang menarik, waktu saya lihat tayangan, bahwa ada bangunan-bangunan yang banyak roboh, tapi ada juga bangunan-bangunan yang diterpa gempa yang sama, tapi bangunan-bangunan itu tetap bisa berdiri. Artinya apa? Artinya ada yang membedakan bangunan yang roboh itu dengan bangunan yang tetap berdiri itu. Dan salah satu yang terpenting itu adalah apa? Masalah fondasi daripada bangunan tersebut. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan firmanku, mereka seperti orang-orang yang bijaksana. Mereka seperti orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Dan ketika hujan datang, dan ketika banjir datang, dan ketika angin menerpa, rumah itu tidak akan roboh. Karena kenapa? Karena rumah itu dibangun di atas batu. Dan bagaimana batu itu bisa terbentuk? Karena batu itu terbentuk oleh karena mereka mendengar dan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang mau boleh bilang amin, saudaraku.
Demikian juga saudaraku, saya encourage, saya dorong pada pagi ini, bagaimana Anda bisa memiliki iman yang teguh di tengah-tengah badai. Bagaimana Anda boleh memiliki iman yang gak gampang goyah, saudaraku, pada saat angin ribut itu mungkin datang dalam kehidupan Anda. Caranya tidak lain dan tidak bukan apa yang Anda dengar pada hari-hari ini. Apakah Anda lebih banyak mendengar influencer-influencer? Apakah Anda lebih banyak scrolling TikTok atau IG atau lihat short story yang dimana mereka banyak komen-komen hal-hal yang mungkin secara samar itu bahkan menolak akan Kristus dan kebenarannya? Saudaraku, hati-hati dengan apa yang Anda dengar pada hari-hari ini. Karena apa? Karena Hawa jatuh, ya, bukan karena dia menyuruh Adam untuk memakan buah yang terlarang. Tapi awal kejatuhan Hawa adalah karena dia mendengar suara yang salah. Setuju dengan saya? Hawa jatuh karena dia salah mendengar. Dia lebih memberikan telinganya untuk dengar suara setan pada waktu itu, yaitu ular. Dia digodai, dia dicobai, dia dikelabui. Setan adalah biangnya manipulasi, saudaraku. Dia bisa berbicara manis, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Demikian juga, saya mau kasih tahu pada siang ini, apa yang Anda dengar pada hari ini, itu akan menentukan kehidupan Anda. Apa yang Anda dengar hari ini, itu akan bisa menentukan masa depan Anda. Apa yang Anda dengar hari ini, dan hari-hari seterusnya, itu akan membentuk iman Anda. Supaya iman Anda itu boleh semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat. Maka berikan telinga Anda untuk mendengar firman Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Saya undang untuk para pemusik boleh maju. Mazmur 1 ayat 2-3 ini adalah salah satu ayat favorit saya. Saya mengajak untuk setiap kita boleh membacakannya dengan penuh semangat dan juga dengan penuh iman, saudaraku, dan dengan tekad untuk melakukannya. Mazmur 1 ayat 2-3. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh angkat tangan yang pengen punya kehidupan yang berhasil, saudaraku. Amin. Seringkali kita hanya pengen janji keberhasilannya, tapi syarat dan ketentuannya tidak pengen diperhatiin. Seringkali kita pengen dapat suksesnya, kemenangannya, tapi syarat yang mengikuti hal-hal tersebut kita abaikan. Dan inilah permasalahan daripada setiap kita, saudaraku. Firman Tuhan pada saat ini bilang, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kegemaran Anda dan saya itu harus kegemaran akan firman Tuhan. Anda gak perlu harus jadi orang yang masuk ke sekolah teologi atau STT untuk menjadi pribadi yang memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Anda bisa menjadi seorang pekerja secara reguler, sebagai karyawan, sebagai buruh, atau sebagai bisnismen, atau sebagai pelajar mahasiswa. Tapi hati Anda condong kepada firman Tuhan. Inilah yang Alkitab bilang, kesukaanmu adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan. Ini yang terpenting yang saya mau sampaikan di akhir khotbah saya. Kata-kata merenungkan, saudaraku, dalam bahasa Batak tuh ada namanya kayak marangan-angan gitu ya. Apa sih artinya tuh ya? Kayak ngayal-ngayal gitu ya. Ngayal-ngayal. Firman Tuhan itu bukan maksudnya untuk di ngayal-ngayalin begitu. Kata merenungkan dalam teks aslinya adalah hagah. Bilang bersama dengan saya, hagah. Hagah itu artinya kata kerja yang berarti bergumam, merenungkan, bermeditasi, atau mengucapkan. Jadi, saudaraku bisa melihat bahwa arti daripada merenungkan ini bukan hanya seperti yang tadi
bahasa Bataknya marangan-angan atau berhayal-hayal, tapi jauh lebih daripada itu. Firman Tuhan yang Anda temukan, Anda harus perkatakan itu. Saya ulang, firman Tuhan yang Anda temukan, yang Anda baca, Anda harus ucapkan. Karena apa? Hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan Anda dan kehidupan saya. Setiap kali Anda mengucapkannya, Anda mendengar, saudaraku. Betul? Waktu Anda berkata-kata firman Tuhan, telinga Anda mendengar. Dan itulah pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Alkitab dalam perjanjian lama bilang bahwa engkau harus merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Merenungkan itu, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu adalah yang paling final untuk hidup Anda dan hidup saya. Bukan perkataan manusia. Dokter mungkin beri diagnosa tentang sakit penyakit Anda pada hari-hari ini, tapi itu bukan pernyataan final. Mungkin ada orang yang mengatai Anda, tapi perkataan-perkataan negatif orang-orang tersebut itu bukan perkataan final untuk Anda. Mungkin ada orang tua kita yang memperkatakan hal-hal yang buruk tentang Anda, ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa perkataan yang buruk itu bukan perkataan final untuk Anda. Tapi perkataan yang final itu datang daripada Yesus. Perkataan final itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mau bilang, jangan Anda bilang mati kalau Tuhan bilang engkau hidup. Jangan kau bilang tidak kalau Tuhan bilang ya. Perkataan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Amin, saudaraku. Dikatakan siang dan malam, saudaraku. Arti daripada siang dan malam, artinya Anda perlu konsistensi untuk melakukannya. Anda perlu untuk disiplin untuk melakukannya. Jangan jadi orang-orang yang mut-mutan untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena saudaraku, enggak ada coupling di surga untuk orang-orang yang cuma mut-mutan untuk ikut Yesus. Mereka harus memiliki namanya kedisiplinan. Mereka harus memiliki namanya konsistensi untuk ikut Yesus dan memperkatakan firman Tuhan, saudaraku. Arti daripada siang dan malam itu seperti itu, saudaraku. Hari lepas hari, secara reguler Anda lakukan. Alkitab menyajikan dua kata dalam bahasa asli kata waktu. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Kronos itu berangkat dari kata kronos ini, ada namanya istilah kronologi. Arti daripada kronos adalah waktu reguler. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, itu waktu yang reguler. Tapi kalau kairos, itu adalah waktu yang spesifik, yang spesial. Seperti momentum ilahi daripada Tuhan, saudaraku. Dan kairos ini sangat berbeda dengan kronos. Seseorang yang hamil selama 9 bulan, bayi dalam janinnya, bayi tersebut menjalani namanya waktu kronos, dipelihara dalam rahim ibunya. Tapi akan ada satu waktu, yaitu waktu kairos, di mana dia akan keluar dari rahim mamanya. Itu adalah waktu kairos. Jadi waktu yang spesial, momentum ilahi daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa kata siang dan malam itu bukan kairos, tapi kata kronos. Waktu-waktu reguler Anda isi dengan merenungkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan pada saat kairos. Bukan, maksud saya gini, bukan pada saat nanti pas masalah datang barulah, oh aku mulai rajin baca Alkitab. Ketika masalah udah mulai datang, dia mulai rajin untuk dengerin renungan-renungan. Firman Tuhan ini bilang, tidak pada saat itulah kamu membaca firman Tuhan, tapi ketika waktu regulermu, kau harus konsisten, disiplin untuk baca firman dan memperkatakannya hari lepas hari. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi saya mendorong setiap bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kunci utama untuk Anda boleh memiliki iman yang teguh. Kita nggak pernah tahu hari-hari ke depan akan bisa datang kayak apa. Perekonomian akan datang kayak gimana. Kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi kota kita. Kita nggak pernah tahu kondisi bangsa negeri kita ke depan. Saya nggak pernah tahu dan saya juga nggak akan bisa meramal, saudaraku, bagaimana perjalanan hidup Anda ke depan nanti.
dalam perekonomian, dalam hubungan rumah tangga, dalam membesarkan anak-anak, ataupun buat anak-anak muda di dalam pertemanan Anda dengan teman-teman Anda. Tapi yang pasti adalah ketika Anda melakukan secara reguler dan teratur untuk merenungkan, memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan untuk hidup Anda sendiri, maka firman Tuhan itu sanggup untuk menguatkan Anda untuk melewati badai hidup dan melewati setiap gelombang. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang konsisten. Saya percaya dengan kekonsistenan Anda di dalam merenungkan firman Tuhan, dalam memperkatakan firman Tuhan, saya akan melihat orang-orang yang teguh imannya. Tuhan akan melihat bagaimana pribadi-pribadi yang kokoh imannya, bahkan pada saat badai, saat gelombang, saat angin ribut menerpa orang tersebut. Saudaraku, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bersekutu dengan firman Tuhan hari lepas hari. Apabila ada pool atau grup-grup WA, saudaraku, dalam gereja GBI Setia Mekar, ketika firman Tuhan disampaikan dalam grup-grup tersebut, saya encourage supaya nggak hanya sekedar baca, tapi perkatakan firman Tuhan itu untuk hidup Anda sendiri. Karena itu akan sangat memberkati Anda. Saya sangat percaya. Yang mau boleh bilang amin, saudara. Amin. Mari teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tidak berpindah, kami tetap mau percaya. Dan kami mau tetap memperkatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kami tetap Tuhan yang ajaib. Kalaupun badai boleh datang dalam kehidupan kami tetap mau memperkatakan bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan setia. Tuhan, mari temukan di tempat ini pribadi-pribadi yang mau memberikan hidupnya Tuhan, yang memberikan waktunya untuk mereka boleh bersekutu dengan firman Tuhan siang dan malam. Mari Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Kerjakan Tuhan dalam setiap kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetaplah percaya. Miliki iman yang teguh. Tuhan berkuasa atas hidup kita.